Pernyataan api itu dingin, kebenarannya bukan karena dicatatkan, bukan karena dipercaya oleh banyak umat, bukan karena disepakati, hingga kemudian kita datang memegang api ternyata panas, kita mengatakan api itu dingin. Menunjukkan apa? Kebenaran sejati itu di akal. Kebenaran sejati itu bukan di tulisan yang disepakati oleh makhluk. Engkau diberikan akal untuk kemudian membedakan mana benar, mana salah, bukan tentang tulisan yang disepakati. Pertanyaan saya mau ngomong masalah yang tadi. Kalau nggak salah, dalam meneliti sesuatu, ya, baik bahasa manapun, setiap bahasa menyuguhkan sastrawi, menyuguhkan mekanisme, menyuguhkan sistemasi penelitian kata. Sekarang gini, ini bukan materi perkuliahan, ini bukan materi profesor, tapi ini materi anak kelas 2 SMP. Dari kelas 2 SMP kita diajarkan sastrawi bahasa Indonesia. Ada kata-kata yang disebut polisemi. Dalam bahasa Arab disebut tawatu'un, tasyakkukun, takhallufu, wa ishtiraku, angsuhu, taradufu. Ada kata ishtirak. Artinya apa? Satu kata, perbedaan makna tergantung di mana mau dipergunakan. Contoh, kata bisa, bisa. Kata bisa disematkan pada ular, jadinya racun. Kata bisa disematkan pada manusia, jadinya kemampuan. Sama seperti dalam bahasa Arab, kata Rabbun. Jika kata Rabbun disematkan pada Tuhan, jadinya pemilik langit dan bumi. Kata Rabbun disematkan pada Bapak, jadinya si pendidik. Menunjukkan apa? Polisemi mengajarkan kita kesesuaian kata agar sesuai dengan sistemasi kata, agar menjadikan konklusi yang konkret di balik penyusunan kata. Sekarang yang jadi masalahnya, Islam tahu membedakan. Ketika kemudian ada seorang ayah datang, dan ini adalah orang Arab misalnya, ngomong, ya Rabbun, nggak ada yang mengatakan itu Tuhanku. Tidak. Itu pendidikku ataupun itu ayahku. Karena apa? Dari kelas 2 SMP kita dididik dengan kata-kata polisemi untuk membedakan jika kata bisa ada pada ular jadinya racun, jika kata bisa ada pada manusia jadinya kemampuan. Jika kata ada satu diksi mengatakan Daman bisa menulis, menunjukkan orang yang salah pikir, orang yang salah meletakkan kata polisemi akan mengatakan Daman itu berbisa, Daman itu beracun. Maka hanya orang bodoh yang salah menyematkan kata polisemi kepada Daman, kata bisa menjadi racun. Maka menunjukkan apa? Kata kurios artinya Tuhan jika disematkan kepada manusia. Kata kurios bisa dikatakan Tuhan jika disematkan kepada Tuhan. Masalahnya, esensi ketuhanan tidak ada pada Yesus. Kenapa? Ketika Yesus menyebutkan, akulah Alfa dan Omega. Arti Alfa Omega apa? Tidak ada kelahiran pada Yesus. Dan tidak ada akhir pada Yesus. Pertanyaan saya, di mana Yesus di tahun 2024? Sherlock paling kurang saya harus bertemu dia untuk membuktikan omeganya dia. Disebutkan Yesus, disebutkan dalam ayat Alkitab, telah lahirlah Tuhan di negeri Daud. Penyematan diksi kelahiran terhadap Tuhan yang dikatakan Alfa tanpa adanya awal. Justru dia berawal daripada rahim yang hina. Menunjukkan apa? Penyematan kata kurios terhadap Yesus adalah Tuhan tidak bisa Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa Tuhan. Karena apa? Dari kecil sastrawi bahasa Indonesia mengajarkan kita arti titik kata polisemi sesuai sistemasi kata, maka mewujudkan makna yang berbeda. Rugi dong, hanya karena bertuhan kita menyampingkan ilmu yang udah diajarkan. Dah. Seperti itu. Terus sekarang gini, dari Pak Pendeta, dari Bu Dari juga tadi ada mengatakan apa? Ya bukankah? Mana? Dia telah menyebutkan, aku dan Bapa adalah satu. Bisa kita kritisi arti kata aku dan Bapa adalah satu. Sekarang gini, Yesus pada mulanya firman bersama dengan Allah. Firman adalah Allah, berarti Yesus adalah Allah. Satu ide, oke, satu statement daripada paham Trinitas bahwa Allah yang punya ide, Allah yang punya kemampuan, Allah yang punya logos mewujudkan dirinya menjadi manusia. Berarti idenya Theos adalah idenya logos. Oke, kalamnya Theos adalah kalamnya logos. Pemahamannya Theos adalah pemahamannya logos. Berarti mereka seiring, sewaktu, sejalan, sejaman, satu visioner, satu misi. Satu visinya sama, misinya sama. Sekarang coba kita meninjau daripada Mazmur 91. Ketika Theos mengatakan, apa yang dikatakan oleh Theos dari Mazmur 91 ayat 1? Dikatakan,
Mazmur 91 ayat 1 mengatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Justru Yesus tidak dilindungi. Bukankah tadi mereka satu visi, satu misi? Satunya mengatakan akan kulindungi, justru dia mati di kayu salib. Disebutkan lagi dalam Mazmur 91 ayat 7, walau 1000 orang terlebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Justru mati ditimpa penyaliban. Tadi katanya adalah satu misi, satu ide, satu kemampuan. Akan tetapi apa? Disebutkan bahwa 1000 orang di sebelah kirimu rebah, 1000 lagi sebelah di belakang, itu tidak akan menimpamu, malah mati di kayu salib. Terus disebutkan lagi Mazmur 91 ayat 8, engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang fasik. Justru yang dibunuh orang-orang yang benar, justru yang dibalas orang-orang yang benar. Yesus yang memberitahukan tentang Tuhannya. Disebutkan lagi dalam Amsal 11 ayat 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikan. Justru yang dibunuh orang benar, orang fasik diselamatkan. Kenapa orang fasik diselamatkan? Dalam Matius 2:26 disebutkan, pada saat itu berkumpullah ahli-ahli Yahudi Kayafas merencanakan pembunuhan Yesus. Orang fasik. Kenapa fasik? Ingin membunuh orang yang dilindungi Tuhan. Tapi justru Tuhannya membunuh orang baik, menyelamatkan orang fasik. Mazmur 91 ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadanya untuk menjaga engkau daripada segala jalanmu. Jalannya nggak dijaga, orangnya dimatikan. Menunjukkan apa itu arti aku dan Bapa adalah satu. Sedangkan Bapa ngomong dilindungi, dia mati. Bapa katakan orang baik diselamatkan, dia yang dibunuh. Bapa katakan diperintahkan malaikat untuk melindunginya, dia yang tidak terlindungi. Bapa mengatakan orang baik diselamatkan, orang fasik dihancurkan, Yahudi Kayafas diselamatkan, Yesus dibunuhkan. Pertanyaan saya, sebutkan kembali pemahaman yang kompleks terhadap aku dan Bapa adalah satu. Sekian dari saya. Sholat dulu ya, yang lain lanjutin. Ya, jadi semua yang dijelaskan oleh saudara Daman itu betul. Itulah kontranya. Itulah yang membuat orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias ataupun sebagai Tuhan, apapun itu. Jadi apa yang dia jelaskan itu tidak ada yang harus dibantah di situ. Memang begitu. Tertulis itu jelas di Perjanjian Lama. Nah, namun pemahaman Kristen tidak seperti itu. Itu betul tertulis seperti itu, tetapi memang Yesus harus mati, mau bagaimana? Memang dia harus menderita. Gitu. Makanya ada istilah di dalam teologi kekristenan mengatakan seperti ini. Anda tidak akan mengerti kabar baiknya kalau sebelumnya Anda tidak mengerti kabar buruknya. Ya, bad newsnya apa? Sehingga ada good news. Sebelum ada good news, ada bad news. Jadi Perjanjian Lama itu mengandung bad news. Mengandung kabar buruk. Nah, sehingga kita paham mengapa Yesus harus mati. Nah, itu teologi Alkitab ya. Kalau di luar Alkitab saya tidak mau campur. Nah gitu. Jadi ini kembali, kalau dikatakan itu kan penafsiran. Iya, memang iya. Agama itu penuh penafsiran. Mau apapun kalian sangkal, agama kalian juga penuh penafsiran. Tidak ada praktek yang kita praktekkan kecuali sudah lolos dari tafsir. Nggak ada. Mau itu hukum, mau itu ajaran, mau itu ibadah, semua itu sudah lolos filter tafsir. Jadi jangan katakan kami tidak bergantung pada dikit Bapak Advent, saya mau sholat kan? Saya mau sholat ini dulu. Saya nanti akan kritisi bahwa Islam juga tidak terlepas dari penafsiran ya. Saya akan kritisi di situ. Oke, lanjut dengan yang lain. Oke, silakan dilanjutkan lagi. Saya sholat dulu. Ya, saya kritisi di situ nanti ya. Oke. Ya, semua yang namanya risalah kuno untuk bisa dipahami di zaman modern ya ditafsir. Nggak bisa lah, nggak ada lagi. Yang nggak ada lagi yang bisa dipahami kecuali langsung dengar dari sumbernya. Ya, saya pernah kok dengar beberapa ulama-ulama besar mengatakan hal yang sama. Itu makanya perlu gurulah yang menjelaskan
guru belajar ilmu tafsir sampai ke Kairo, sampai ke Maroko, ke Saudi belajarnya ilmu tafsir. Jadi jangan kita bantah juga keilmuan. Kalau kalian katakan tidak, ya itu urusan kalian. Tetapi apa yang kita praktekkan di agama kita masing-masing pada hari ini adalah semua yang sudah melewati ilmu tafsir, sudah melewati hermeneutika, semua itu sudah lolos itu semua. Tapi ada hermeneutika Islam, ada hermeneutika Kristen, ada ciri khasnya masing-masing. Cara penafsiran Islam bagaimana? Ada ilmu nahwu sorof, ada ilmu ini banyak, ilmu mantik banyak. Makanya orang Kristen bicara Quran jangan nggak nyambung, karena ilmunya nggak ada. Beda ilmu, beda perguruan. Yang satu belajar karate, yang satu belajar silat, kan beda. Kitabnya beda, ilmunya beda. Makanya saya tidak pernah mau mengutip dari kitab kalian, karena ilmu saya tidak ada tentang itu, nggak lengkap. Jadi saya juga heran kadang-kadang baru dia mualaf udah ngajar agama. Aduh, baru masuk Kristen ngajar Alkitab. Dari mana ilmunya? Tutup. Itu tadi, saudara-saudara. Pak Pendeta, tadi kan si Damian itu kan mengutip ayat-ayat Mazmur. Sementara di dalam Al-Quran nggak ada catatan tentang Mazmur. Makanya umat-umat Muslim, teman-teman Muslim nggak ngerti tentang nubuatan kedatangan Yesus. Yang ini nggak dibaca si Damian. Mazmur 22 ayat 1 sampai 32 ayat 17. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Nah itu nubuatan tentang Yesus belum terjadi sudah dinubuatkan di Mazmur. Harusnya ada itu. Harusnya buku Mazmur ini ada di Al-Quran biar kalian paham tentang kedatangan Yesus. Ini taunya kalian menyangkal, taunya kalian menghajar. Dibaca Mazmur. Ya kan? Aduh, itu. Dibaca si Sebenarnya Demian kan? itu cocok itu sebenarnya masuk di televisi. Jadi apa namanya ya? Jadi pelawak. Cocok itu. Betul itu kan? Iya kan Pak Pendeta? Kan betul itu Bang Pandi. Tadi si Demian atau kalian, Bang Juma pun sering yang baca-baca buku Mazmur. Tapi di Al-Quran kalian, kenapa kalian nggak tulis? Kan Allah berkata, kalian harus beriman kepada Taurat, Jabur, dan Injil. Ini kan Mazmur ini kitab Jabur ini. Harus ada di buku. Saya pernah diajarkan kebencian. Mau kalian bilang apapun tentang Yesus nggak bakal kita balas dengan kata-kata yang pahit. Paling kita tertawa saja. Itu. Karena Oke, kita bukan Ustadz Alif kalau sudah ini masuk ya Ustadz ya. bukan Kristen yang ngamukan kita. Enggak gini Pak Pendeta, aku izin satu dalil ya. Misalkan di dalam kitabnya kawan-kawan Kristen mengatakan sebab aku ini Tuhan dan bukan manusia. Silakan bagaimana pemaknaannya itu Pak Pendeta, silakan. Ada ditulis begitu, wah, nggak ada pernah saya dengar itu. Ya, di dalam Bilangan 23:19 sebab aku ini Elohim dan bukan anak Elohim. Bukan anak manusia, bukan anak manusia. Sebab Iya, aku memang. ini Elohim dan bukan anak manusia. Kalau Tuhan sudah bilang saya ini bukan manusia, kira-kira bisa tidak dia jadi manusia? Kalau dia jadi manusia bukannya itu tidak komitmen namanya Pak Pendeta. Tuhannya tidak komitmen. Habis bilang saya bukan manusia, tiba-tiba besok-besok jadi manusia dia. Dia kan maha membuat makar, kan sesuka dia. Makanya ada lagu orang Kristen, suka-sukamu Tuhan gitu. Terserah dia. Dengan apa juga terserah dia. Tuhan kok dibantah? Kan nggak bisa lah. Dia terserah dia aja lah. Silakan Ustadz Alif masuk. Iya, tapi nanti sebelum ke poin yang mau saya sampaikan, di situ jelas kalimatnya. Sehingga ia masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Kalau Kristen mengatakan ternyata dia bisa menjadi manusia atau menjadi manusia, berarti dia berfirman tidak menepatinya. Karena di situ kalimatnya jelas.
Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Kalau Tuhan sudah berbicara bukan manusia dan bukan anak manusia, tiba-tiba dia menjadi manusia, berarti dia berfirman atau dia berjanji atau berbicara tidak menepatinya, betul? Ya betul. Nah, kalau ada sekarang yang benar itu, yang mau posisi yang kebenaran itu dari Tuhan atau dari manusia? Kalau mau menggunakan prinsip kebenaran yang dipegang dari Tuhan, maka pegang kalimat itu. Masa dia berbicara tidak menepatinya? Oh, kalau begitu berarti kalau ada manusia dituhankan, bukan tentang Tuhan yang menjadi manusia. Kesalahan orang yang mengkonsep kalau Tuhan itu telah menjadi manusia. Itu manusia berarti yang salah, karena tidak mungkin Tuhan itu salah berfirman. Bahkan dia berkata, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Kalau Tuhan sudah berfirman bukan manusia dan bukan anak manusia, tidak akan melanggar firman-Nya gitu loh. Itu kan bunyi ayat lengkapnya kan begitu. Nah itu ya. Tadi bang, siap. Ayat itu tidak berbicara tentang possibility kan, tidak berbicara dengan kemungkinan, tentang kemungkinan. Dia hanya menyatakan dirinya, naturnya dia kan, bahwa dia bukan manusia dan bukan anak manusia. Dia itu Yahweh. Kalau dia tiba-tiba menjadi manusia, informasi bahwa dia tidak mungkin jadi manusia, tidak ada terkandung di ayat itu. Iya, kalau dia ternyata menjadi manusia, berarti dia berfirman namun menyalahi firman-Nya, atau dia tidak menepati janjinya. Karena kan ayat gitu. itu tidak dikatakan aku itu tidak mungkin jadi manusia, tidak ada dikatakan. Atau Pak, bunyinya begini Pak, bunyinya atau ini, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Tuhan di sini berbicara bukan manusia dan bukan anak manusia, betul? Betul. Nah, tidak mungkin dia tidak menepati ucapannya gitu loh. Itu kata Tuhannya. Kalau Tuhan sudah berbicara bukan manusia dan bukan anak manusia, di situ Tuhan menekankan atau berbicara dan dia tidak menepatinya. Tuhan sudah berbicara kalau Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Tidak mungkin dia melanggar ucapannya itu, firman-Nya itu tidak mungkin dilanggar. Kalau ada kemungkinan terjadi pelanggaran, itu pasti bukan Tuhan. Yang salah adalah orang yang menerima informasinya atau mereka salah bertuhan. Karena di sini Tuhan sudah mengatakan dia tidak akan mengingkarinya atau dia tidak mungkin tidak menepati ucapannya gitu loh. Saya jawab dengan logika kalimat begini. Saya masih hidup kedua orang tua saya. Lalu saya katakan, saya bukanlah duda dan bukan anak dari duda. Enggak masuk. Contoh, lalu 5 tahun atau 10 tahun lagi mungkin nggak saya jadi duda? Dan mungkinkah saya jadi anak duda? Mungkin, karena kalimat saya itu tidak mengatakan bahwa tidak akan atau tidak mungkin. Saya tidak katakan bahwa saya tidak akan menjadi anak duda, saya tidak akan menjadi duda. Tidak ada saya katakan seperti itu. Firman yang abang baca juga seperti itu. Dia tidak katakan saya tidak akan jadi manusia. Tidak ada pernah dikatakan seperti itu. Tapi aku itu, Tuhan itu, Yahweh itu bukan manusia. Emang sampai sekarang Yahweh bukan manusia kok? Siapa bilang Yahweh manusia? Bukan manusia dan bukan anak manusia. Nah, disinilah penerapannya ya. Standar Tuhan yang maha tinggi digunakan dengan manusia yang membutuhkan sesuatu atau disandingkan dengan sebuah keadaan. Ya, ini kalau dalam pandangan kami umat Islam memahami Tuhan yang maha suci dan maha tinggi, Tuhan itu tidak terpengaruh oleh dengan sebuah keadaan makhluknya. Tuhan tetap berada di dalam kegagahannya, kemahaannya gitu. Itu nggak bisa.